Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPD ELSAD Magelang dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Renungan 79. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari surat 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai 3. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema nasihat tentang doa. Nasihat tentang doa, di mana kita membaca di dalam ayat pertama, Rasul Paulus menuliskan surat ini dengan kalimat, pertama-tama aku menasihatkan kamu. Ini sebuah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Pertama-tama Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, yaitu nasihat tentang berdoa. Dan Rasul Paulus mendorong kepada Timotius agar menggerakkan umat Tuhan, menggerakkan jemaat untuk menaikkan permohonan, untuk menaikkan doa syafaat, untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya harus menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan nasihat yang Rasul Paulus berikan, bahwa yang pertama, kita berdoa untuk semua orang. Dalam ayat yang pertama bagian akhir dikatakan bahwa untuk semua orang. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan berdoa bukan hanya untuk kepentingan pribadi, bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan kita juga harus berdoa untuk orang lain juga. Kita berdoa untuk semua orang. Berdoa untuk diri sendiri itu tidak salah. Tetapi jangan hanya untuk diri sendiri. Dikatakan berdoalah untuk semua orang. Semua orang artinya berdoa untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Itu berdoa untuk semua orang. Dan itu nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita harus berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk pribadi kita, bukan hanya untuk keperluan kita sendiri, tapi kita juga harus berdoa untuk semua orang. Kita harus berdoa untuk orang lain. Yang kedua, nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita juga harus berdoa untuk para pemimpin. Dalam ayat yang kedua dikatakan, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Jadi kita berdoa untuk para pemimpin. Raja-raja berbicara tentang pemimpin. Pembesar-pembesar berbicara tentang orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan.
punya pangkat. Jadi kita berdoa bukan hanya untuk pribadi kita, bukan hanya untuk keperluan kita, tetapi kita juga berdoa untuk orang lain, untuk semua orang, untuk para pemimpin. Di dalam firman Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama, saya akan bacakan, dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan harus takluk, harus tunduk, harus taat, harus patuh kepada pemerintah yang ada di atas kita. Artinya kita harus tunduk dan patuh kepada pemimpin-pemimpin yang ada di atas kita. Bisa pemimpin di dalam pemerintahan dalam negara kita, pemimpin di dalam tempat kita bekerja. Kalau kita bekerja di perusahaan, kita harus tunduk kepada pimpinan kita, atasan kita. Kita juga harus tunduk kepada pemimpin yang ada di gereja. Dan bukan hanya tunduk dan taat kepada pemimpin kita, tapi kita juga harus mendoakan mereka. Kita harus berdoa bagi para pemimpin kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangan berdoa untuk diri sendiri. Doakan orang lain. Doakan saudara-saudara kita. Doakan kenalan kita. Doakan kerabat kita. Doakan tetangga kita. Juga doakan para pemimpin kita. Baik Bapak Presiden, pemimpin yang ada di desa, pemimpin yang ada di gereja, doakan Ibu Gembala. Pemimpin yang ada di tempat bekerja, doakan mereka. Itu yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Jadi kita harus berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus berdoa untuk orang lain, untuk para pemimpin kita juga. Mengapa kita harus berdoa untuk semua orang, untuk orang lain, dan untuk para pemimpin kita? Di dalam ayat yang kedua dikatakan, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi kita harus mendoakan mereka, mendoakan orang lain, mendoakan para pemimpin kita, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Dengan mendoakan semua orang, dengan mendoakan orang lain, dengan mendoakan para pemimpin, kita sesungguhnya sedang mewujudkan kepedulian kepada sesama kita. Kita sedang mewujudkan kepedulian kepada sesama kita. Kita bukan hanya mempedulikan diri kita sendiri, tapi kita juga peduli kepada orang lain. Dengan mendoakan orang lain, dengan mendoakan para pemimpin, sesungguhnya kita juga sedang mewujudkan kesaksian yang baik. Dengan kita berdoa bagi orang lain, tentunya doa yang baik, mendoakan yang baik, bukan mendoakan supaya diperpendek umurnya, bukan seperti itu. Tetapi berdoa, mendoakan hal-hal yang baik bagi orang lain, bagi para pemimpin kita, supaya diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberi hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan, agar hidup kita tenang dan tentram. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa bagi semua orang? Kita berdoa bagi orang lain, kita berdoa bagi para pemimpin kita. Ayat yang ketiga dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Jadi kita harus mendoakan orang lain, mendoakan para pemimpin kita, karena itu merupakan hal yang baik dan hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu merupakan sesuatu hal yang baik. Mendoakan orang lain, mendoakan pemimpin merupakan hal yang baik.
mendoakan orang lain, mendoakan para pemimpin merupakan hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita tidak egois, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita juga memiliki kepedulian kepada orang lain. Dengan mendoakan orang lain, kita memiliki kasih kepada orang lain. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat, saya bacakan Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi dikatakan bahwa tiap-tiap orang itu jangan egois, jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, kita harus memiliki kepedulian kepada orang lain. Lewat doa-doa kita mendoakan orang lain, mendoakan sesama kita, mendoakan kerabat kita, keluarga kita, mendoakan sahabat kita, mendoakan tetangga kita. Kita juga harus mendoakan para pemimpin kita, pemimpin yang ada di tempat kita kerja, pemimpin yang ada di negara ini, pemimpin yang ada di gereja. Kita harus doakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai hari ini luangkan waktu khusus untuk berdoa, bukan hanya untuk pribadi kita sendiri, tapi luangkan waktu khusus berdoa untuk orang-orang lain dan untuk para pemimpin kita. Maka Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Kami berterima kasih buat kesempatan yang indah untuk kami boleh kembali mendengar firman-Mu yang mengajar kami, untuk kami tidak memperhatikan kepentingan kami sendiri, untuk kami tidak egois Tuhan, tapi kami juga memiliki kepedulian kepada orang lain. Sehingga kami berdoa bagi orang lain, berdoa bagi semua orang, berdoa bagi para pemimpin kami, berdoa bagi pemimpin yang ada di negara Indonesia. Tuhan berkati, beri hikmat kebijaksanaan, beri kesehatan. Berdoa bagi para pemimpin yang ada di tempat kami bekerja, berkati mereka, beri kesehatan, damai sejahtera. Berkati juga para pemimpin kami yang ada di gereja, berkati Ibu Gembala kami Tuhan. Berkati juga seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.